Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasa puas tidak datang begitu saja. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11 dalam pewahyuan Roh Kudus, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa menjadi puas itu adalah sebuah proses pembelajaran yang harus dilakukan dengan tekun dan disiplin. Memang saudaraku, sulit untuk mengakui bahwa kita sedang bergumul dengan rasa iri, karena iri hati adalah perasaan yang negatif. Ketika kita iri terhadap orang lain, sebenarnya di sisi hati kita ingin mereka gagal karena merasa bahwa kegagalan orang lain itu dapat membuat diri kita merasa lebih baik. Dan tentu ini bukan pemikiran yang masuk akal atau yang benar. Alkitab berkata dalam Keluaran 20 ayat 17 berkata begini, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Saudaraku, memang seringkali kita melihat rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Tetapi kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, sehingga kita bisa mengatasi, kita menang terhadap perasaan iri hati tersebut. Penting untuk kita pahami saudaraku, bahwa iri hati bukan hanya sekedar soal memiliki hasrat atau impian atau cita-cita. Impian dan cita-cita itu adalah hal yang baik untuk dimiliki oleh semua orang. Iri hati itu sebenarnya berkaitan dengan kebencian terhadap orang yang telah memiliki atau mencapai apa yang kita inginkan. Iri hati mengatakan bahwa kita tidak bisa bahagia sampai keinginan kita itu terpenuhi atau impian kita itu tercapai. Makanya Mazmur 37 ayat 1 melarang kita untuk jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi Bapak Saudara, hati itu sangat penting untuk kita kendalikan. Selain itu Bapak Saudara, iri hati juga menunjukkan kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah kita miliki. Alkitab mengajarkan bahwa kita sudah memiliki lebih dari yang kita butuhkan dan jauh lebih dari yang pantas kita terima. Setiap hal baik dalam hidup kita itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang menentukan kapan dan bagaimana Tuhan memberkati kita. Tetapi memilih untuk bersyukur dan memaksimalkan apa yang telah kita terima itu seharusnya menjadi pilihan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kita mempraktekkan rasa syukur serta mencukupkan diri, kita akan dapat meraih kepuasan dalam hidup yang sejati. Dan ini juga akan membantu kita untuk tidak terjebak dalam perangkap iri hati, bahkan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Roma 12 ayat 10 berkata begini, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Kiranya Tuhan menemukan kita sebagai pribadi yang merasa cukup atas berkat yang diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.